Selamat malam, para penonton kasus ini. Selamat malam Ibu Dian Kartika Rahajeng. Di sini saya Boni Setiawan akan membahas kasus investasi bodong dari Alimama. Kita masuk ke latar belakang. Marak terjadinya semakin banyak kasus penipuan investasi palsu atau lebih populer dengan sebutan investasi bodong. Perusahaan-perusahaan ini telah merugikan banyak korban dari segala lapisan masyarakat. Salah satunya paling mencuat baru-baru ini adalah kasus penipuan Alimama yang berbasis di negara Tiongkok. Lewat aplikasinya, investasi Alimama menipu korbannya dengan modus mengumpulkan dana, kemudian memperoleh bonus dari hasil dana tersebut berupa melakukan transaksi pemberlanjaan. Munculnya kasus investasi bodong di Indonesia ini berdasarkan informasi terkini dari para korban Persatuan Member Alimama Indonesia, telah ada 2 daerah yang telah melaporkan kasus ini ke pihak polisian, yaitu perwakilan daerah Surabaya dan Bekasi, yang mengajukan laporan pada tanggal 21 September 2020. Hingga Senin tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, tercatat sudah 620 member dari Alimama yang mendaftarkan dirinya sebagai korban penipuan dengan kehilangan uang rata-rata sebesar 5.112.933 per orang. Terkuaknya investasi bodong yang berkedok belanjaan ini, di mana pihak Alimama itu beroperasi dengan cara menampilkan logo-logo e-commerce yang ada di Indonesia hingga e-commerce yang ada di China, dengan tujuan agar seolah-olah aplikasi ini terpercaya bagi calon korban yang melakukan investasi di sini, dan juga akan memberikan kesan resmi terhadap siapa saja yang membaca atau melihat dari iklan aplikasi ini. Padahal sebenarnya aplikasi Alimama sama sekali tidak tersedia di aplikasi resmi di Google Play Store dan App Store. Sejauh ini aplikasi Alimama tersebut hanya dapat diunduh secara tautan link secara langsung atau melalui pihak ketiga di luar dari aplikasi Google Play Store atau App Store sebagai media aplikasi yang populer dan tercatat resmi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar Alimama melakukan penipuan? Sebelumnya, apa itu Alimama? Alimama merupakan anak usaha e-commerce asal Tiongkok, yaitu Alibaba Group. Alimama yang asli merupakan platform pemasaran berbasis data dan menaruhkan layanan yang membantu pebisnis online dalam ekosistem Alibaba Group agar bisa memasarkan produknya dengan lebih baik. Nah, sejauh ini Alimama tidak menggunakan aplikasi dalam bentuk pelayanannya, tetapi langsung ke website resmi mereka, yaitu alimama.com, untuk melakukan kerjasama bisnis. Dengan demikian, Alimama tidak melakukan transaksi bisnis jual beli online, akan tetapi memberikan jasa pelayanan bagi para bisnis agar produk yang mereka jual lebih baik dan laku di pasaran. Lalu siapa Alimama yang melakukan penipuan di Indonesia? Kasus aplikasi Alimama yang beredar di Indonesia adalah hasil ulah pelaku kejahatan yang membuat aplikasi palsu yang namanya sama dengan Alimama yang ada di Tiongkok. Kemudian menarik korbannya melalui situs web almm.qdhtml.net. Cara pelaku meyakinkan para korbannya adalah dengan menampilkan logo sejumlah e-commerce resmi seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lainnya. Selain itu, para korban juga diiming-imingi dengan komisi bervariatif kisaran 0,22% sampai dengan 2% dari tiap transaksi yang dilakukan. Akan tetapi di sini belanja yang dimaksud itu adalah kayak pura-pura belanja. Sebab uang yang Anda investasikan tak akan berkurang, dan barang pun yang Anda belanjakan tak kunjung dikirim.
Akan tetapi uang investasi yang Anda lakukan itu akan bertambah dari hasil komisi tersebut. Nah, bagaimana skema penipuan dari alimama palsu ini? Pertama itu, daftar di website alimama palsu tadi itu yaitu almqdhtml.net. Kemudian, para korban bisa mendownload aplikasi alimama palsu ini dari pihak ketiga karena, aplikasi ini memang tidak terdaftar resmi di Google Play Store dan App Store. Kemudian yang ketiga itu, melakukan top up dan setoran tunai. Kemudian 4, belanja berpura-pura setelah top up. Kemudian kita bisa memesan barang di berbagai e-commerce Anda, di berbagai platform e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Taobao, dan lain-lain. Yang kelima itu setiap belanja Anda akan mendapatkan komisi sebesar 0,2% dari hasil atau dari harga barang yang Anda pura-pura beli tersebut. Kemudian yang terakhir, secara total Anda akan mendapatkan kurang lebih 2% sehari dari jumlah top up yang Anda lakukan. Nah, contoh hitungan hasil keuntungan investasi palsu ini. Nah, misalkan Anda ini top up sebesar 10 juta dan melakukan belanja fiktif sebesar 8 juta. Komisi yang diberikan itu 0,2%, kita ambil yang paling kecil. Kemudian misalkan Anda belanja 8 juta dikali 0,2%, jadi komisi yang Anda dapatkan untuk transaksi satu kali ini sebesar 16.000. Nah, menurut beberapa sumber, para korban bercerita bahwasannya mereka itu bisa melakukan 60 kali transaksi sehari, atau kalau kita jumlahkan total keuntungannya, yaitu 16.000 tadi, dikali dengan 60 kali transaksi per hari, maka sama dengan kita dapat sehari itu 960.000 untuk satu hari saja. Nah, bagaimana perbedaan alimama asli dan alimama palsu? Alimama asli itu membantu bisnis online dalam lingkup Alibaba Group supaya bisa melakukan marketing dengan lebih baik. Kemudian sedangkan alimama palsu melakukan transaksi belanja dengan iming-iming pemberian komisi yang relatif lebih besar. Yang kedua, alimama asli itu produk mereka utamanya adalah data perilaku pelanggan yang mereka jual kepada bisnis online agar produk yang mereka jual itu lebih tepat sasaran. Kemudian alimama palsu itu produk yang mereka lakukan adalah dengan cara menaikkan top rating e-commerce dibantu oleh para korban. Walaupun ini sebenarnya hanya kedok mereka saja agar bisa melakukan penipuan. Kemudian ketiga, website alimama yang asli itu adalah alimama.com. Dan sedangkan alimama palsu adalah almm.qdhtml.net. Kemudian yang keempat, alimama asli itu justru kita yang membayar uang untuk menggunakan jasa mereka. Karena mereka sendiri itu menyediakan jasa untuk membaca perilaku konsumen agar bisnis Anda itu lebih tepat sasaran. Dan sedangkan alimama palsu itu malah kita justru mendapatkan uang dari hasil komisi tersebut. Nah, berapa kerugian akibat kasus alimama palsu ini? Sejauh ini korban yang melapor akibat dari kasus ini adalah 620 orang. Dengan rugi-rugi rata-rata per orang itu 5.112.933. Nah, jika kita kalikan jumlah total kerugian yang dialami nasabah, yaitu sebanyak 3.170.18.460 rupiah atau 3 miliar sekian-sekian. Nah, jumlah ini akan terus bertambah dan juga korban yang mengalami penipuan juga akan terus bertambah. Nah, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Bulannya alimama palsu ini berjalan lancar. Sama seperti investasi bodong lainnya tuh. Saat pertama kali kita melakukan investasi, maka keuntungan pertama atau keuntungan di awal-awal itu akan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, kemudian apa sih faktor pendorong mereka melakukan investasi ini? Pertama itu ya iming-iming yang menggiurkan sebesar 0,2% per transaksi. Walaupun dilihat relatif kecil, tapi jika transaksi yang dilakukan itu banyak,
maka keuntungan yang didapat bisa sangat besar. Apalagi komisi persenan ini berdasarkan jumlah harga barang yang kita belanjakan. Kemudian yang kedua mendapatkan keuntungan tanpa ribet. Jadi dengan modal handphone kita juga bisa melakukan bisnis ini. Kemudian, beberapa YouTuber itu memberikan testimoni yang meyakinkan. Dan keempat tuh mendompleng nama besar Alimama. Yang terakhir itu rekam jejak Alimama yang mumpuni karena ya itu tadi, Alimama merupakan, bagian dari grup Alibaba yang sudah tersohor di seluruh daratan Cina maupun seluruh dunia. Nah, di sini juga, ada unsur skema Ponzi dalam kasus ini di mana Alimama ini sebagai pelaku skema Ponzi. Skema Ponzi ini sangat tidak asing di Indonesia karena banyak sekali kasus-kasus lain seperti MLM itu melakukan skema Ponzi ini dengan cara menggunakan penipuan di mana calon investor atau founder ini diminta untuk menyetorkan sejumlah dana. Nah, biasanya pada awal investasi akan diberikan keuntungan yang sudah dijanjikan. Karena merasa sudah yakin para korban ini, maka para korban ini akan terus-menerus melakukan penyetoran dana ke para pelaku penipuan. Kemudian, mencari korban lain untuk mendapatkan dana yang lebih banyak. Nah, ketika calon korban penipuan sudah mentok atau tidak akan bertambah lagi dananya, maka uang yang disetorkan itu akan macet dan para pelaku investasi bodong tersebut akan sulit membayarkan, keuntungan yang didapat jadi dia sulit membayarkan komisi kepada, eee, para investor tadi. Sehingga mereka akan cenderung melarikan diri dan dana yang disetorkan itu akan menjadi hilang begitu saja. Nah, bagaimana cara mendeteksi investasi bodong? Yang pertama itu jaminan berinvestasi tanpa risiko. Jaminan investasi dari kasus ini di mana investasi yang ditawarkan itu dengan keuntungan besar tanpa memiliki celah risiko apapun. Sangat tidak mungkin investasi itu tanpa risiko. Justru investasi itu memiliki nilai-nilai risiko seperti tinggi rendahnya risiko tergantung dari, eee, siapa calon investor tersebut. Nah, rata-rata investasi bodong itu menawarkan tanpa risiko dengan investasi yang keuntungannya dijanjikan besar. Kemudian yang kedua, yaitu janji-janji keuntungan yang tinggi. Rata-rata investasi bodong itu menawarkan keuntungan yang relatif tinggi yang sangat tidak masuk akal. Misalkan keuntungan pada investasi pada umumnya itu cuma 2 atau 3% per bulan, sedangkan investasi bodong ini bisa menawarkan keuntungan 2-3% itu dalam waktu seminggu atau beberapa hari saja. Kemudian kinerja investasi yang tidak jelas. Nah, karena investasi ini bodong, maka, sangat tidak jelas dari hasil investasi ini, di mana investasi ini tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk menjelaskan, eee, investasi apa yang mereka tawarkan. Kemudian yang keempat, penarikan dana yang praktis dan mudah. Nah, rata-rata investasi bodong ini memiliki cara penarikan dana itu yang relatif cukup mudah. Pada dasarnya investasi itu juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh itu kalau kita melakukan eee, investasi pada umumnya itu, kalau saya tidak salah, rata-rata itu menggunakan KTP atau kartu identitas penduduk sebagai, eee, tahap verifikasi bahwa akun Anda dan, eee, tempat Anda berinvestasi itu jelas. Kemudian yang terakhir tidak berbadan hukum yang jelas. Nah, rata-rata, investasi bodong itu memang tidak memiliki latar belakang hukum yang jelas. Mereka itu memang, tidak terdaftar resmi di OJK. Kemudian analisa dengan fraud triangle. Yang pertama tuh di tekanan.
Di tengah wabah pandemi ini, ya membuat seseorang mengalami kemerosotan finansial akibat dari adanya pembatasan ekonomi dan sosial. Para pelaku penipuan tersebut tentunya akan mengalami hal yang serupa. Para pelaku dihadapi tekanan yang memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang papan pangan ditambah gaya hidup atau mungkin lainnya, dan mereka juga menggunakan cara yang salah, yaitu dengan cara yang instan untuk memperoleh dana. Untuk melakukan hal tersebut dengan cara melakukan penipuan. Ya tentu karena tekanan ini apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini ya membuat orang semakin, eee, terpaksa untuk melakukan kadang hal-hal yang di luar kemampuannya. Jadi ia bertindak atas dasar keinginan yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua itu peluang dan opportunity. Nah, selain ada tekanan dalam tuntutan hidup, mereka juga melihat peluang yang akan menjadi sasaran mereka. Nah, peluang tersebut ialah kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memperoleh penghasilan besar tanpa berusaha sana sini. Rata-rata tuh orang Indonesia lebih suka, penghasilan gede tanpa melakukan usaha yang keras. Nah, ini yang dimanfaatkan sama pelaku investasi bodong. Nah, kemudian tuh iming-imingi hasil investasi yang besar. Nah, orang tuh lebih suka dengan hasil investasi atau keuntungan yang besar dibandingkan kerugian yang besar. Nah, kemudian, memanfaatkan juga budaya orang Indonesia yang tidak suka membaca ataupun mencari sumber informasi yang rigid terkait legalitas suatu investasi. Jadi, karena orang Indonesia itu rata-rata itu sangat kurang dalam mencari sumber informasi, maka, mereka dengan leluasa untuk melakukan penipuan. Dan kemudian terakhir itu sikap mudah percaya orang Indonesia atas suatu informasi yang didapat. Jadi kebanyakan orang Indonesia lebih suka membaca judul. Kita anggap tuh keuntungan dan, komisi dari investasi itu adalah judulnya, bahwa terkait latar belakang dan lain dari investasi tersebut adalah isinya. Maka kita tuh lebih cenderung, lebih suka membaca judulnya dibandingkan kita mencari tahu latar belakangnya atau isi dari sebuah, investasi. Kemudian pembenaran. Nah, sejauh pembenaran ini kasusnya masih berjalan. Nah, pembenaran kasus bodong aliran palsu ini kemungkinan maraknya jumlah kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia kerap kali kembali terulang. Bahkan banyak kasus investasi bodong ini yang sulit dilacak. Kemungkinan pembenaran yang dilakukan oleh penipu ini adalah karena tidak terlacak oleh, eee, pihak kepolisian atau cybercrime, maka mereka, merasa ya sah-sah saja melakukan penipuan, toh mereka tidak terlacak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil.